Dia tuh kayak kayak putus di bagian tangan, terus di pinggangnya tuh udah kayak, mungkin posisi dia ketabraknya kayak kena dari pinggangnya ke giles gitu kali ya. Itu udah amburadul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gue, Maya True Story. Di story kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman gue 2 hari lalu waktu gue pergi sama teman-teman gue ke Gandaria City. Jadi di sana tuh banyak banget sosok yang gue lihat di mallnya, di tempat makannya. Terus gue jalan ke tempat makan yang ada di luar juga gitu. Gue ngeliat ya banyak lah, cuma di sini gue nggak bisa spill nama tempat makanannya karena memang itu adalah mata pencarian orang lain. Jadi di sini gue mau share aja pengalaman apa sih yang gue lihat ketika gue pergi ke mall terus bareng sama teman-teman gue. Sebelum gue lanjutin ke ceritanya, jangan lupa kalian dukung terus YouTube channel gue dengan cara subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan di video-video gue selanjutnya. Langsung aja ke ceritanya. Jadi 2 hari lalu, hari Senin, gue pergi nih sama 2 orang teman gue. Jadi kita bertiga pergi ke Mall Gandaria City. Nggak ada niatan sih buat main ke sana, dadakan aja gitu kan. Nah, setelah gue nyampe Gandaria City, gue itu masuk lewat parkiran basement. Gue naik nih sama teman gue. Jadi gue ceritanya pas datang ke mall ini pengen langsung nyari toilet gitu, buat gue memang pengen dandan lah gitu, karena emang dari rumah udah nggak ada prepare, nggak sama sekali nggak kita rencanain gitu. Jadi ya udahlah, dandannya sana aja gitu kan. Nyampe lah gue di toilet di lantai 1, naik sekali. Toilet itu kan di arah pojok gitu kan, pojok banget, terus sepi banget gitu. Nah, pas gue masuk, teman gue ini emang nggak mau ke toilet dia. Gue bilang, ayo lu mau ke toilet nggak? Gue nanya gitu kan, dia nggak mau. Udah, gue tunggu sini aja. Nah, di depan toilet tuh kan ada bangku-bangku gitu kan buat khusus nunggu gitu. Nah, gue masuk ke arah toilet. Gue awalnya emang mau make up di sana, terus gue mau pipis dulu nih di toilet ini gitu kan. Toiletnya tuh pada ketutup semua, gue nggak tahu ada orang atau enggak. Tapi di situ sunyi banget, sepi gitu. Cuma gue sama temen gue doang. Jadi temen gue nunggu di luar. Gue masuklah nih ke arah toilet ini. Toiletnya nomor 2 dari pojok. Gue pipis di sana. Udah selesai, gue mau keluar dari toilet. Gue denger suara flash dari pintu toilet sebelah. Oh, gue pikir ada orang kali, tapi emang gue nggak denger kalau ada orang itu masuk gitu. Jadi tiba-tiba dia nyalain flash aja gitu kan. Gue pikir ya udahlah, ada orang mungkin kan. Pas gue mau keluar, gue ngeliat dong dari arah kaca. Di kaca itu gue langsung ngeliat pakai ekor mata gue nih. Gue ngelirik ke arah toilet itu, kok nggak ada orang gitu. Pintunya nih kebuka gitu kan. Pintunya kebuka, gue noleh ke arah toiletnya, kok flashnya tadi bunyi ya, siapa yang nyalain flashnya gitu kan. Udahlah, gue nggak mau pusing-pusing mikirin itu kan. Gue lanjut buat make up lah di toilet itu. Setelah gue make up, gue ngeliat dari si toilet yang tadi bunyiin flash ini, itu ada sosok rambut panjang banget rambutnya, tapi nggak kelihatan mukanya, cuma kayak, lo tau gak sih, kayak noleh gini, rambut itu panjang banget sampai ke bawah. Gue udah mulai, gue mau cabut gitu, gue takut kan. Akhirnya gue buru-buru lah, gue rapihin makeup gue taruh tas lagi, gue buru-buru langsung keluar gitu. Gue takutnya dia ngikutin dari belakang gitu kan. Setelah gue nengok ke belakang, aman sih, nggak ada ngikutin. Gue nggak berani cerita ke teman gue ini karena teman gue bener-bener penakut banget orangnya. Udahlah, gue lanjut
kita ini cari-cari tempat makan gitu lah. Emang jalan sama gue tuh emang agak-agak ribet ya sama orang-orang kayak gue tuh, kayak makan harus milih, gue lihat dulu halal nggak, terus kayak ada sesuatu nggak di restoran itu gitu. Walaupun di mall tuh pasti ada juga loh. Nah gue lewat lah ke salah satu restoran, gue nggak bisa spill tempatnya ya, gue nggak bisa spill namanya. Jadi gue lewat ke arah restoran, itu restorannya dibilang rame, nggak rame-rame banget gitu, masih banyak bangku kosong lah buat kita duduk gitu. Nah si SPG-nya ini si siapa sih kalau panggilannya kalau di restoran tuh, pelayan ya, ya pokoknya pelayannya tuh datang nih nyamperin gue. Terus gue kayak langsung pengen nengok ke arah tempat kasirnya gitu kan. Gue ngeliat kok kayak ada sosoknya tuh gede gitu, kayak dibilang monster, bukan monster sih, kayak sosok apa ya, kayak dewa gitu, apa sih yang sosoknya tuh gede gitu lah pokoknya. Terus kayak di kalungannya itu kayak banyak tasbih yang gede-gede gitu kan, ngelilingin di sini. Tapi dia duduknya sila gitu, dia ngeliatin ke arah gue ya. Gue wah udah takutnya udah nggak aman nih gitu kan. Gue ngajakin temen gue buat pindah makannya ke situ. Akhirnya gue pindah, dapetlah ke salah satu tempat makan, emang nggak terkenal namanya. Terus gue makan di situ, alhamdulillah tuh aman, nggak ada apa-apa. Sampai selesai gue me time sama teman-teman gue di situ. Gue balik nih, main dulu ke rumah teman gue di daerah Cipete. Dia penasaran banget mau ngajak gue makan di salah satu angkringan nasi kucing. Jadi gue mampir dulu ke rumahnya, terus gue keluar lagi, gue mampirlah ke tempat si nasi kucing ini gitu kan. Gue mampir di tempat nasi kucing, gue lihat dulu, teman gue emang udah mesen duluan gitu, jadi yaudah biar nggak terlalu ketara banget kan. Nah gue sempet story juga kan di situ, di tempat itu. Gue lihat-lihat, gue speaknya sih sambil story, tapi ya gue lihat-lihat gitulah, gue cari-cari dulu. Tapi aman sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa di situ. Nah yang anehnya lagi, gue itu kan pulang dari rumah teman gue ini jam 11 malam. Oh iya, by the way di sini gue ditemenin sih, tapi dia nggak mau tampil di layar, dia maunya di balik layar aja. Nah ini dia nih saksinya, karena dia yang jemput gue gitu. Dia yang jemput, jadi gue itu pulang dari tempat angkringan itu jam 11. Itu posisinya hujan gede gitu kan, hujan, angin kenceng kan. Nah terus gue pesen Gojek lah buat pulang, karena gue nungguin ya nggak kelar nih hujannya dari jam 8 ya kalau salah tuh hujan berhenti gitu kan. Akhirnya gue mesen Gokar lah, gue pulang dari Cipete jam 11. Tujuan gue emang gak langsung ke rumah, karena gue dijemput di pom bensin di daerah Simpruk. Gue berhenti di situ, memang tuh udah gelap banget sih jalanannya kan. Nah si drivernya ini bilang, kenapa nggak turun di rumah aja mbak gitu kan. Saya dijemput pak gitu. Jadi nanti turunnya nungguinnya tuh di depan minimarket aja gitu kan, rame. Kalau di sini agak sepi, takutnya nanti ada orang jahat gitu kan. Ya gue diturunin di minimarket ini. Di samping minimarket ini kayak ada tempat apa sih buat tambal ban apa isi angin gitu ya. Di situ samping situ ada ATM juga. Nah situ kan banyak kayak apa sih, kayak kanopi gitu ya, atas itu apa namanya? Kanopi. Iya, karena memang tempat buat berteduh itu di situ doang gitu kan. Jadi posisinya nih gue di tengah sini, si toiletnya sebelah kanan, si jalan rayanya tuh sebelah kiri gitu. Nah di samping sebelah kiri ini jalan raya ada rel kereta gitu, rel kereta. Gue memang ya mata gue nggak bisa diem gitu kan. Gue pasti selalu kayak bukannya nyari sih, memang kayak ada sosok yang menarik banget gitu, energinya kuat banget sampai gue bisa nengok ke arah dia gitu kan.
sambil gue nyari-nyari dia juga kan, mana sih ini jemputan gue lama banget gitu kan. Pas gue nengok ke arah kiri, gue lihat ke rel kereta ini, gue kaget gitu, itu ada orang atau binatang gitu jalannya kayak ngesot gitulah, tiba-tiba cepet gitu jalannya, kayak nyebrang langsung cepet gitu ke arah samping kiri gue ngedenger ada suara kayak orang ngerintih minta tolong, kayak orang kayak gitu, kayak kesakitan gitulah pokoknya dia. Kaget dong gue ngeliat, kok ini sosok apa gitu kan, kayak darah semua, kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada gitu. Jadi yang kan ada dua sosok nih, yang si cewek ini dia nggak ada tangannya gitu, jadi dia tuh kayak kayak putus di bagian tangan, terus di pinggangnya tuh udah kayak mungkin posisi dia ketabraknya kayak kena dari pinggangnya ke giles gitu kayak itu udah amburadul banget gitu isinya. Nah yang si cowok ini yang parah, kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada gitu, jadi kayak cuma potongan badan doang gitu. Tapi gue bingung kok dia bisa ngeluarin suara gitu kan. Akhirnya nggak lama dia datang nih jemput gue buru-buru ya, posisinya tuh hujan gede banget ya, hujan gede nggak berhenti, hujan gede nggak berhenti, anginnya juga kenceng gitu kan. Terus gue juga sama dia udah buru-buru aja mau jalan. Pas di jalan arah mau pulang itu gue ngerasa sih di ban kendaraan gue ini kayak menggilas sesuatu lah, kayak gajlug gitu loh. Terus gue kan kaget gitu kan, posisinya emang licin kan, hujan gitu, kayak kok di bawah ban gue ada apa gitu. Akhirnya nyampelah ke rumah, kita parkir, masuklah ke dalam rumah. Salahnya gue itu nggak langsung cuci kaki gitu, nggak langsung ke kamar mandi, gue tuh langsung masuk ke kamar gitu. Gue buat ganti baju di kamar, terus tiba-tiba selesai gue ganti baju, gue kayak kepala gue tuh berasa sakit banget gitu kan, sakit banget. Terus badan gue tuh udah ngerasa nggak enak banget gitu. Gue udah jangan-jangan si sosok ini ngikutin gue minta tolong gitu kan, karena emang suara-suara itu masih ada di terngiang-ngiang lah di telinga gue gitu, nggak entah itu sugesti atau apa, tapi gue itu ngedenger jelas banget. Sampailah gue di kamar, gue udah nggak bisa banget buat jalan ke kamar mandi. Gue mau cuci muka, gue mau cuci kaki pun gue udah nggak kuat. Di situ gue tepar, gue jatuh. Nah yang tahu dia nih, coba nih kita tanya ke si AA ini, gimana nih A, setelah gue pingsan ini apa yang si AA lihat gitu. Jadi pas awal kita udah sampai rumah, gue udah mulai nyium bau-bau nggak enak sih, kayak bau amis, bau busuk, ya bau semacam nggak enak deh. Baunya tuh enak gitu ya? Iya, pas di kamar juga gue penasaran kan, gue ambil pewangi ruangan, terus gue semprotin semuanya tuh, berkali-kali gue semprot, tetap aja nggak hilang juga sih baunya. Terus yang gue inget nih, gue masih inget dia tuh ngeliat ke arah gue, terus dia nanya, kok bau banget gitu gak sih? Iya betul. Kok bau banget gitu, dia sambil melotot gitu. Dan gue tuh udah nggak bisa konsen ngejawabin omongan dia gitu, kayak bau apaan sih gitu. Tapi kepala gue udah pusing banget tuh di situ, udah gak enak banget deh pokoknya. Akhirnya gue ini cuma pakai daleman, pakai tank top gitu lah, karena udah gak kuat banget gue buat pakai baju tidur gitu kan. Akhirnya gue jatuh lah, tepar lah gue di kasur gitu, gue tidur. Ternyata kata si AA nih, gue kesurupan gitu, dan memang cuma dia doang yang ada di sini sebagai saksi gitu, dan dia pun ngambil video ya. Iya, nggak lama habis gue semprot, terus gue tanyanya sama si Neng, langsung berubah, nggak lama jatuh pingsan. Dia ngeliatin gue aja, melotot gitu, ngangkat, bilang pala berat gitu. Itu kayaknya sih bukan satu sosok aja yang masuk, dia sih berdua kayaknya sih gantian. Tapi yang aku lihat, yang aku rasa nih ya, ini tuh kayak susah gitu nggak sih ngomongnya? Ya, yang pertama emang agak susah gitu ya ngomongnya. Iya, dia karena dia bilang sih kepala saya bilang begitu terus. Dia tuh selalu nyari kepalanya gitu, kayak
kepala saya sakit, kepala saya nggak ada gitu ya. Pokoknya ini dari tayangan video yang diambil sama si AA nih, diambil sama dia. Gue lihat ulang dong setelah gue sadar. Gue lihat kok, gue perhatiin, gue takut sendiri ya kan. Yep. Aku bilang takut sendiri gitu kan, kayak udah nggak mau lihat dia gitu, takut karena emang posisi mata gue tuh melotot gitu, melotot ke arah dia. Terus dia ngomongnya kepala saya sakit, tapi dengan suara tuh yang susah gitu, ngeluarin kata-katanya tuh kayak susah, berat gitu. Terus dia bilang apa ya, nggak ada tangan gitu ya. Iya, terus-terusan maksudnya minta kepala sakit mulu, udah minta gitu tolong mungkin ya, minta tolong dicariin ya kan. Kita kan nggak tahu di situ dia korban dari kecelakaan kereta, iya, atau korban tabrak lari, atau korban ditabrak sama motor dari pengendara lain. Nah karena memang dia ini nggak ngajak komunikasi terlalu jauh gitu kan, karena emang baunya nggak tahan ya. Iya, emang dia ngeributin cuman itu mulu, minta cari tangan. Nggak lama agak sadar, masuk lagi, angkat tangannya, dia bilang tangan saya kemana, kata dia. Kayaknya sih itu berdua sih, ganti-gantian. Yang satu mintain cariin tangan, satu minta cariin kepala. Nah karena ya kita kan ibaratnya namanya setan ya, cuma bisa mengadu domba manusia gitu. Jadi ya walaupun dia minta tolong gitu, nggak sepenuhnya kita bisa tolongin gitu, paling dibacain Al-Fatihah aja sama AA kan ya. Iya, pas direkam juga dia ngerasa nggak terima, dia merasa marah gitu ya. Iya, kan sempat ambil handphone buat ngerekam, maksudnya buat jadiin barang bukti. Begitu direkam dia juga ngomong dia itu marah. Iya, saya ada di situ, tolong dihapus, kata dia bilang gitu. Saya nggak mau ada di situ, dia bilang. Saya tanya lagi dong, di situ mana? Nunjuk ke handphone saya yang saya pegang. Jangan di situ. Iya enggak, nanti saya hapus gitu. Cuman tetap masih disimpan sampai sekarang. Cuma kalau buat di share kayaknya nanti agak gue filter ya, maksudnya karena kan posisi gue tuh pakai tank top ya. Iya betul. Gak enak juga gitu kalau misalkan di share gitu kan, dan pokoknya itu gue udah